Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tepas Alexandria, dan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai DES dan AES. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai Data Encryption Standard atau DES. Jadi, DES ini termasuk ke dalam kriptografi kunci simetri yang tergolong jenis cyberblock dengan menggunakan skema Feistel. DS ini beroperasi pada ukuran blok 64 bit, yaitu sekitar 8 karakter. Panjang kunci eksternal adalah 64 bit sesuai dengan ukuran blok. Tetapi hanya akan digunakan sebanyak 56 bit. 8 bit paritas yang lainnya itu tidak akan digunakan. Bisa dilihat pada skema yang di samping. Akan ada beberapa tahap utama yang akan dilakukan. Yang pertama adalah initial permutation, dan kemudian encryption yang akan dilakukan sebanyak 16 putaran, dan yang paling terakhir akan diakhiri dengan final permutation, yang juga merupakan inverse dari initial permutation. Pada enkripsi, setiap blok yang berjumlah 64 bit akan dibagi dua menjadi L0 dan R0. Dua blok ini kemudian akan menjadi inputan pada Feistel Network yang terdiri dari 16 kali putaran. Blok kanan R1 akan menjadi inputan pada fungsi F, dan output dari fungsi F akan di-XOR-kan dengan blok kiri L1. Bisa dilihat rumusnya di bawah ini. Sintaks dari enkripsi pada pemrograman Python bisa dilihat juga di sini. Jadi akan ada proses penukaran pada masing-masing L dan R untuk tiap putarannya. Nah, ini juga skemanya, skema dasar dari itu enkripsi atau skema Feistel untuk DES. Nah, yang paling pertama yang akan saya bahas mengenai permutasi awal dan akhir. Permutasi awal dan akhir ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk mengacak plaintext sehingga urutan-urutan bit-bit di dalamnya berubah. Dan nanti akan ada juga yang namanya permutasi akhir, yang itu hanyalah sebuah operasi inverse dari hasil permutasi awal, yang akan dilakukan setelah 16 kali putaran terhadap kedua blok yang sudah dibagi terlebih dahulu itu. Nah, ini tabel-tabel dari permutasi awal dan akhir bisa dilihat di sini. Permutasi akhir itu merupakan inverse dari permutasi awal. Yang apabila nanti diimplementasikan ke bahasa Python ini, kita hanya perlu memasukkan matriks permutasi awal dan matriks permutasi akhirnya. Kemudian fungsi F. Fungsi F ini memiliki peran yang sangat penting dalam algoritma DES, karena akan selalu digunakan pada tiap-tiap putaran. Bisa dilihat skemanya di sebelah kanan. Jadi nanti akan ada yang namanya matriks ekspansi terlebih dahulu, dari 32 bit menjadi 48 bit. Kemudian yang akan di-XOR-kan dengan key pada masing-masing putaran. Kemudian nanti dari 44 bit ini akan dibagi sama rata menjadi 6 bit, yang akan digunakan sebagai inputan pada matriks substitusi, yang kita sebut sebagai S-box. Kemudian hasil dari matriks substitusi itu akan menghasilkan masing-masing 4 bit, yang akan dijumlahkan kembali menjadi 32 bit, kemudian akan melalui proses permutasi P. Nah, ini dari ekspansi. Dari diagram tersebut, potongan inputan 34 bit atau R1-1 akan diekspansikan menjadi 48 bit. Hasil dari ekspansi tersebut akan di-XOR-kan dengan KI, sehingga menghasilkan vektor A 48 bit. Bisa dilihat operasinya dan tabelnya di sini. Yang kemudian apabila diimplementasikan ke dalam bahasa Python, kita hanya perlu membuatkan dan menuliskan kembali matriksnya yang sudah ditentukan tadi. Berikutnya matriks substitusi. Hasil dari ekspansi tersebut yaitu berupa vektor A, yang akan dikelompokkan menjadi 8 kelompok yang masing-masing memiliki ukuran 6 bit, dan akan menjadi inputan pada matriks substitusi. Matriks substitusi ini masing-masing dinyatakan sebagai S-box.
yang akan menerima masukan berukuran 6 bit dan memberikan keluaran berupa 4 bit. Nah, ini terdapat 8 dari matriks substitusi, bisa dilihat tabelnya. Yang apabila diimplementasikan ke dalam bahasa Python akan memiliki bentuk seperti ini. Jadi akan kita masukkan semua matriks substitusinya, mulai dari S1 sampai S8. Kemudian hasil dari SBox akan menghasilkan output berupa vektor B yang memiliki ukuran 32 bit, yang akan menjadi masukan untuk proses permutasi. Tujuan dari permutasi ini adalah untuk mengacak hasil proses substitusi dari SBox. Bisa dilihat pada tabel di samping ini. Yang apabila diimplementasikan dalam bahasa Python akan memiliki bentuk seperti ini. Selanjutnya pembangkitan kunci internal. Jadi kunci internal itu adalah kunci yang akan digunakan pada setiap putaran. Pada tahap pengenkripsian akan terdapat 16 putaran, yang berarti akan terdapat juga 16 kunci internal, K1, K2, hingga K16. Pada pembangkitan kunci internal, kunci bit yang awalnya berjumlah 64 bit akan direduksi terlebih dahulu menjadi 56 bit. Jadi di sini bisa dilihat PC1. Jadi matriks dari PC1 akan menghasilkan kunci yang berukuran 56 bit, yang nantinya akan dibagi menjadi C0 dan D0. Kemudian akan dilakukan pergeseran bit yang memiliki aturan seperti berikut. Pada putaran I sama dengan 1, 2, 9, dan 16, kuda bagian akan digeser ke kiri sebanyak 1 bit. Kemudian pada putaran di mana I tidak sama dengan 1, 2, 9, dan 16, kuda bagian akan digeser ke kiri sebanyak 2 bit. Nah, setelah dilakukan pergeseran bit, akan didapatkan kunci KI yang berukuran 48 bit. Kemudian kedua bagian ini akan dipermutasikan lagi dengan matriks permutasi PC2. Matriks ini akan melakukan proses permutasi terhadap 56 bit input CI dan DI. Yang apabila diimplementasikan akan memiliki bentuk seperti ini. Selanjutnya, untuk proses dekripsi ini sebenarnya merupakan kebalikan dari proses enkripsi. DES akan menggunakan algoritma yang sama untuk proses enkripsi dan proses dekripsi. Tetapi, pada proses dekripsi, urutan kunci yang digunakan dimulai dari K16, K15, sampai dengan K1. Selanjutnya, akan saya bahas mengenai Advanced Encryption Standard. Jadi, AES, pada algoritma ini yang akan saya bahas mengenai algoritma Rijndael. Algoritma Rijndael tidak seperti DES yang berorientasi bit. Rijndael beroperasi dalam orientasi byte. Setiap putaran akan menggunakan kunci internal yang berbeda, yang kita sebut sebagai round key. Proses encryption melibatkan operasi substitusi dan permutasi. Jadi algoritma AES itu pada add round key akan melakukan operasi XOR antara step awal yang berupa plain text dengan cipher key. Tahap ini juga disebut sebagai initial round. Kemudian akan terdapat putaran sebanyak NR kurang 1 kali. Proses yang dilakukan pada setiap putaran ini adalah yang pertama itu ada sub bytes, kedua shift rows, kemudian mix columns, dan yang paling terakhir add round key. Dan kemudian akan terdapat final round, proses untuk putaran terakhir yang hanya berupa sub bytes, shift rows, dan add round key. Yang pertama akan saya bahas mengenai operasi sub bytes. Jadi, sub bytes itu merupakan operasi yang menggunakan tabel substitusi atau SBox. Pada transformasi sub bytes,
akan dilakukan pemetaan setiap byte dari array dengan menggunakan sbox. Jadi tadi sudah dilihat tabel sbox-nya. Kemudian apabila ingin diimplementasikan ke dalam Python, hanya perlu kita tulis ulang kembali semua bagian dari tabel sbox tersebut. Selanjutnya, operasi selanjutnya adalah shift rows. Shift rows merupakan pergeseran baris-baris array state secara wrapping. Pada transformasi shift rows, dilakukan pergeseran secara wrapping, atau siklik pada 3 baris terakhir dari array state. Jumlah pergeseran ini bergantung pada nilai baris, atau R. Jadi, baris ke-1 itu akan digeser sebanyak 1 byte. Baris kedua sebanyak 2 byte, baris ketiga sebanyak 3 byte. Nah, ini operasi dari shift rows pada implementasi Python. Kemudian mix columns. Operasi pada mix columns ini mengacak data di masing-masing kolom array state. Setiap kolom dari array state dengan polinom AX modulo X pangkat 4 tambah 1. Setiap kolom-kolom ini akan diperlakukan sebagai polinom 4 suku. Nah, ini operasinya pada bahasa Python. Kemudian operasi yang selanjutnya adalah add round key. Pada transformasi add round key akan dilakukan operasi XOR terhadap sebuah round key dengan array state, yang hasilnya akan disimpan di dalam array state. Berikut ini merupakan operasi XOR pada bahasa pemrograman Python. Nah, jadi algoritma Rindel ini sebenarnya memiliki 3 parameter, yaitu plain text, array yang berukuran 16 byte, yang berisi data masukan, kemudian ciphertext, array yang berukuran 16 byte, yang berisi hasil enkripsi, dan key, array berukuran 16 byte yang berisi kunci ciphering. Dengan 16 byte, maka blok data dan kunci yang memiliki ukuran 128 bit dapat disimpan di dalam array dengan 16 elemen. Blok plain text disimpan di dalam matrix of byte yang bernama state berukuran n rows dikalikan dengan n calls. Untuk blok data 128 bit, ukuran state akan memiliki bentuk 4 kali 4. Kemudian pembangkitan kunci. Pada proses pembangkitan kunci dari algoritma AES, akan diambil dari panjang key yang diinputkan. Masing-masing putaran pada algoritma AES akan digunakan kunci yang berbeda. Kunci-kunci ini dibangkitkan dari kunci eksternal 16 byte yang menjadi array linear yang terdiri dari 44 kata atau 176 bytes. Root word akan melakukan circular left shift pada satu kata. Misalkan terdapat input B0, B1, B2, dan B3. Inputan ini akan ditransformasikan menjadi B1, B2, B3, dan B0. Subword akan melakukan substitusi pada setiap byte dari input dengan menggunakan sbox. Yang kemudian hasil dari langkah 1 dan 2 ini akan dieksorkan dengan round constant. Nah, ini merupakan operasi dari round constant. Nah, sekian penjelasan dan presentasi dari saya mengenai DES dan AES. Terima kasih.